Hai guys, kembali lagi di cerita singkat bersama aku Gita. Gimana kabar puasa kalian? Semoga sampai sekarang kalian masih bisa jaga hawa nafsu kalian ya. Dan gak lupa selalu aku doain semoga kalian selalu sehat. Oh iya, konten ini cuma ringkasan dari suatu film dengan mengurangi beberapa adegan. Jadi kalau kalian mau lebih tahu keseruan film ini sebenarnya, harus tetap nonton film utuhnya ya. Kali ini aku akan membahas sebuah film dari Indonesia yang berjudul Pengabdi Setan yang rilis pada tahun 2017 silam. Disutradarai oleh Joko Anwar, menceritakan tentang keluarga yang diteror oleh arwah-arwah mengerikan. Ternyata ada fakta tersembunyi apabila itu semua terkait dengan suatu sekte ilmu hitam. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas alur ceritanya. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Aku di belakang. Adegan diawali dengan seorang wanita bernama Mawarni yang sedang mengucapkan kalimat-kalimat ritual sambil berbaring di tempat tidurnya. Lalu kita diperlihatkan wanita muda cantik bernama Rini yang sedang berada di kantor produser musik di mana ibunya Mawarni pernah menjadi penyanyi. Dia meminta royalti atas lagu-lagu ibunya itu. Namun ternyata penjualan lagu milik ibunya sudah tidak berjalan lagi, sehingga royalti pun sudah tidak ada. Namun produser itu tetap memberikan uang kepada Rini sebagai bantuan untuk ibunya yang sedang sakit. Dan diperdengarkan apabila Mawarni telah sakit selama 3 tahun terakhir. Ibu kamu itu sudah sakit lebih dari 3 tahun. Rini pun pulang. Rumah keluarga Rini terletak agak masuk ke dalam hutan, dengan dikelilingi makam dan pohon-pohon rindang. Khas rumah-rumah pedesaan yang jarak antara satu rumah dengan rumah yang lainnya tidak berdempetan. Di sana Rini disambut nenek dan kedua adiknya bernama Bondi, dan adik mereka yang paling kecil bernama Ian, yang ternyata tunawicara. Ada juga ayah mereka yang tidak ditunjukkan namanya. Rini dan ayahnya membahas tentang uang royalti yang sudah tidak ada lagi. Mereka mengalami kesulitan ekonomi sejak Mawarni sakit-sakitan dan membutuhkan biaya berobat yang banyak. Bahkan rumah mereka pun sudah mereka gadaikan. Lalu terdengar suara lonceng. Dan ternyata itu adalah cara Mawarni untuk memanggil mereka. Itu ibu manggil. Bondi itu kan ibu. Kenapa harus takut? Dan tiba-tiba hari sudah malam. Nenek dan ayah sedang bersantai di teras. Ayah menyuruh nenek masuk ke dalam rumah karena ternyata nenek memiliki penyakit asma. Tony, salah satu adik Rini pun baru saja tiba dari sekolahnya. Sang ayah yang melihat itu terdengar menegur Tony. Namun ternyata Tony mencari dan menemui pembeli motornya agar uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga. Nanti gak jadi nih, berubah pikiran nih. Kemudian kita diperlihatkan bagaimana kedekatan antara saudara di keluarga itu. Udah pakai kain kafan, terus mati lagi. Memang di kuburan ada kamera, bisa lihat. Makan. Dapat duit dari mana? Jual diri lah. Gigolo apa sih? Gigolo itu pekerjaan. Jadi gigola. Lalu lonceng kembali terdengar. Mawarni memanggil Tony yang selalu menyisirnya sebelum tidur.
Ibu kenapa? Dan tiba-tiba seperti ada sesuatu yang membuat Mawarni ketakutan. Tengah malam Rini terbangun karena suara lonceng ibunya. Dia memeriksa ke kamar ibunya. Ibu sudah bisa bangun. Namun itu hanyalah mimpi. Kejadian yang sama terulang seperti pada mimpi. Hanya saja wanita yang dilihatnya benar-benar ibunya. Dan di saat itulah Mawarni akhirnya meninggal. Malam setelah Mawarni dikuburkan, Tony mendengar suara lonceng yang biasa dibunyikan oleh ibunya. Dia menghampiri asal suara itu. Dan tiba-tiba lonceng terjatuh dengan sendirinya. Seakan sebelumnya ada yang memegangnya. Esoknya sang ayah memutuskan pergi keluar kota untuk mencari uang agar bisa menebus sertifikat rumah yang digadaikan. Dan kejadian-kejadian menyeramkan mulai meneror kembali mereka. Mulai dari Rini yang menimba air di sumur, Bondi yang memainkan kamera mainannya, Tony yang saat malam kembali dihantui, hingga Ian yang terbangun karena mau kencing. Saat pagi, Tony ke makam ibunya untuk menguburkan lonceng dan sisir yang biasa dia pakai untuk Mawarni. Dan juga kita diperlihatkan seorang pria bernama Hendra yang sedang berbincang dengan Rini. Hendra mengatakan apabila pada saat membantu pengkuburan Mawarni, dia melihat sosok perempuan yang aneh. Dia kemudian melihat lagi wanita itu pada saat lewat di depan rumah Rini. Hendra menawarkan agar mereka tinggal di rumahnya dulu sampai ayah mereka pulang. Namun Rini menolak. Sekembali Rini di rumah, dia melihat kursi roda neneknya yang dibiarkan begitu saja. Rini memanggil dan mencari neneknya dengan dibantu Bondi. Hingga akhirnya Rini mendengar suara teriakan keras Bondi dari tempat sumur merada. Ternyata nenek mereka telah tewas tenggelam di dalam sumur tersebut. Saat membantu menguburkan sang nenek, Hendra meminta maaf kepada Rini karena telah mengajaknya keluar rumah pada saat itu, sehingga menyebabkan si nenek sendirian. Di rumah, Bondi ternyata sakit karena syok dengan kejadian tadi. Rini kemudian menuju kamar neneknya untuk merapikan kursi roda. Namun di sana ia menemukan surat yang ditulis neneknya untuk seseorang yang bernama Budiman, namun belum sempat terkirim. Rini pun meminta bantuan Hendra untuk mengantarnya mengirimkan surat itu. Sesampai di sana, dia menanyakan maksud isi surat itu kepada Budiman, yang ternyata isinya adalah untuk meminta tolong kepada Budiman agar menyelamatkan keluarganya. Budiman pun marah karena Rini membaca surat neneknya yang ditujukan kepadanya. Tapi setelah itu dia menyuruh Rini dan Hendra untuk masuk ke dalam rumahnya. Di situ dijelaskan apabila Budiman adalah teman dekat si nenek sejak zaman sekolah. Hingga akhirnya sang nenek menikah dan memiliki anak yaitu ayahnya Rini. Lalu pada saat ayah Rini akan menikah dengan Mawarni, dikatakan apabila si nenek tidak suka karena pekerjaan Mawarni adalah seniman, ya waktu itu kurang dihargai. Terlebih Mawarni lama tidak bisa memberikan keturunan. Namun hubungan nenek dan Mawarni membaik sejak Rini dan adiknya lahir. Hingga kemudian Mawarni mengalami sakit yang tidak diketahui penyebabnya. Si nenek mulai menaruh curiga apabila Mawarni memuja setan demi mendapatkan keturunan. Rini awalnya tidak percaya,
Tapi kejadian-kejadian misterius di rumah mereka membuat dia berpikir ulang. Hingga tiba-tiba Jadi pijit, Pak? sebelum Rini pulang, Budiman berpesan agar dia dan saudaranya saling menyayangi satu sama lain, agar bisa selamat dari sesuatu yang meneror mereka selama ini. Di rumah, Bondi menjadi aneh. Dia terus menatap Ian dengan tatapan yang menakutkan. Bahkan saat akan tidur, Ian terus-menerus dibuat takut dengan tingkah Bondi. Ian pun pergi keluar kamar. Ia mendengar suara ketukan dari balik dinding. Dan kemudian hari sudah berganti pagi. Rini yang menyadari Ian sudah tidak ada di tempat tidurnya mulai panik dan mencarinya di sekeliling rumah dengan dibantu oleh Tony yang baru saja bangun. Hingga akhirnya ia menemukan Ian sedang tidur di kotak penyimpanan alat di depan rumah. Beberapa waktu kemudian, Tony menanyakan tentang majalah yang didapat Rini dari Budiman. Dan di majalah itu ternyata berisi mengenai sekte pemuja setan dan cerita tentang seorang perempuan yang tidak memiliki anak selama 10 tahun. Namun akhirnya memiliki anak setelah bersekutu dengan setan. Dari perjanjian tersebut, setan meminta tumbal yaitu anak terakhir yang berusia 7 tahun. Dijelaskan apabila setiap Mawarni tampil di acara, selalu ada orang-orang yang sama dan tidak dikenal, yang tidak pernah mau berbaur yang hadir pada acara tersebut. Maka dari itu, karena Mawarni tidak ingin anaknya diambil, sebelum anak-anaknya berusia 7 tahun, dia selalu memiliki anak lagi. Rini sekarang berusia 22, Tony 16, Bondi 10 tahun, dan sekarang Ian berusia 7 tahun kurang 3 hari lagi. Namun dari majalah itu dikatakan apabila sang tumbal akan dijemput oleh mayat-mayat hidup, sehingga pada akhirnya membuat mereka ragu akan apa yang tertulis di majalah. Kalau dia bilangnya diculik, mungkin aku masih bisa percaya. Lalu adegan berganti di mana Rini sedang memasak untuk menyiapkan makanan. Di situ ia diteror oleh nenek mereka dengan kursi rodanya. Rini pun pada akhirnya mengundang Ustadz untuk datang ke rumah mereka agar kejadian-kejadian misterius itu berakhir. Sang Ustadz memeriksa ruangan di rumah itu satu persatu. Dijelaskan bahwa sebenarnya orang yang sudah mati tidak dapat mengganggu dan hanyalah makhluk lain yang menyerupai manusia yang sebenarnya mengganggu. Kemudian Ustadz tersebut menyarankan mereka untuk sholat. Keadaan sudah gelap, teror demi teror terus menghantui. Bahkan saat Rini sedang wudhu dan menjalankan sholat sekalipun. Rini lalu pergi menyelamatkan diri ke rumah Pak Ustadz bersama dengan ketiga adiknya. Di sana Hendra yang ternyata merupakan anak Pak Ustadz menjelaskan apabila ada makhluk yang lebih kuat dari manusia dan jin, yaitu makhluk yang ada sebelum agama ada. Makhluk itu ada untuk memanen jiwa-jiwa pemujanya. Kemudian telepon berdering yang ternyata itu adalah Pak Budiman yang mengabarkan apabila ada sesuatu yang penting, hingga akhirnya Hendra pun bergegas ke rumah Pak Budiman. Lalu dari percakapan Rini dan Tony dijelaskan di majalah tersebut tertulis apabila para pemuja setan yang ingin memiliki anak harus melakukan hubungan badan dengan anggota sekte lainnya, sehingga dapat dipastikan
apabila suami Mawarni bukanlah ayah mereka yang sebenarnya. Itulah penyebabnya mereka berempat memiliki ciri fisik yang sangat berbeda. Pak Ustadz pun datang. Mereka berencana untuk mengadakan pengajian di rumah Rini. Setiba di rumah Budiman, Hendra dititipkan surat penting untuk Rini. Di dalam surat itu tertulis bagaimana cara agar Rini dan sekeluarganya bisa selamat. Hendra pun tanpa menunggu lama langsung bergegas kembali pulang, agar isi surat itu bisa segera diketahui Rini. Namun kejadian naas menimpa Hendra yang disebabkan oleh orang-orang sekte tersebut. Hendra akhirnya tewas terlindas truk. Pada saat jenazah Hendra dibawa ke rumahnya, surat pemberian Budiman terjatuh. Surat itu diambil oleh Rini. Namun dia tidak segera membacanya karena teringat perkataan Budiman tempo hari mengenai dia yang tidak memiliki sopan santun membaca surat yang bukan miliknya. Ya, padahal surat yang dibawa Hendra itu sebenarnya untuk Rini. Pak Ustadz selaku ayah Hendra yang mengetahui hal tersebut benar-benar terpukul dan sedih. Bahkan dia sudah tidak peduli dengan apa yang dialami keluarga Rini. Namun untungnya ayah mereka datang dan bersama-sama kembali ke rumah. Sang ayah yang baru tiba benar-benar sedih mengetahui fakta apabila ibunya sudah meninggal dengan cara yang mengenaskan. Lalu dia mengajak Rini dan saudara-saudaranya untuk besok pindah ke rumah susun di kota. Hujan sangat lebat terlihat di sekitar rumah itu. Tony sedang mengantar Ian untuk ke kamar mandi. Hingga tiba-tiba pintu itu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Tony yang panik mulai berteriak dan memanggil ayahnya. Sang ayah pun langsung mendobrak pintu. Di saat itu ada sesuatu yang menarik Ian untuk masuk ke dalam sumur. Untung saja si ayah dengan sigap langsung terjun ke dalam sumur dan menyelamatkan Ian. Namun teror belum berakhir sampai di situ. Terlihat banyak orang-orang misterius di luar rumah mereka. Rini mengatakan, apabila orang-orang tersebut bertujuan untuk mengambil Ian. Sampai tiba-tiba, kursi roda sang nenek berjalan sendiri ke arah mereka. Sontak mereka kemudian kabur dari tempat itu. Rini, Tony, dan ayahnya terkunci di sebuah ruangan. Bondi dan Ian ternyata terpisah dari mereka. Di situ Ian seperti ditarik kembali oleh sesuatu. Bondi yang ketakutan ragu dengan apa yang harus dilakukannya. Hingga kemudian dia sadar dan memilih menyelamatkan Ian. Yang kemudian teror itu berhenti dan mereka berkumpul kembali. Anak-anakku tidak ada yang boleh kalian ambil. Lalu orang-orang itu seperti menaburkan sesuatu di sekitar rumah itu, yang kemudian mereka pergi. Esoknya, mereka sudah berkemas-kemas untuk pergi ke kota dan tinggal menunggu mobil jemputan. Di sana sang ayah berbisik kepada Tony dan Rini untuk bersiap-siap merayakan ulang tahun Ian ke-7 pada tepat jam 12 malam. Di saat menunggu, tiba-tiba Pak Ustadz datang. Dia mengobrol dengan si ayah sekalian mengucapkan salam perpisahan dan permintaan maaf karena semalam tidak bisa menolong keluarganya. Ustadz berkata apabila dia masih syok atas meninggalnya anaknya. Rini lalu berjalan-jalan keluar. Di sana ia menemukan biji warna merah yang terlihat mencurigakan karena di sekitar sana tidak ada tanaman yang biji atau buahnya seperti itu. Lama menunggu, mobil jemputan itu tak kunjung datang. Bahkan hingga jam 10:30 malam yang padahal janjian awalnya adalah jam 4 sore. Lalu tiba-tiba lampu di rumah itu mati. Namun mereka tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Karena pemadaman listrik terjadi di seluruh desa dan bukan hanya rumah mereka saja. Rini yang akan tertidur tiba-tiba teringat dengan surat yang dijatuhkan Hendra pada saat kecelakaan. Dia membacanya dan lalu pergi membangunkan Tony.
Di surat itu dijelaskan apabila anak terakhir dari pengabdi setan bukanlah untuk ditumbalkan, melainkan memang sudah menjadi titisan iblis. Dan orang-orang misterius yang berada di luar rumah, mereka tempo hari bukan ingin mengambil paksa Ian, namun hanya ingin menebarkan benih merah sebagai penunjuk kepada penjemput lain. Dan di saat Tony bertanya siapakah yang menjemput Ian apabila bukan orang-orang itu, tiba-tiba lonceng Mawarni kembali terdengar. Mereka mengecek keluar kamar, dan ternyata itu adalah mayat Mawarni yang berjalan. Sontak Tony dan Rini ketakutan. Mereka mulai meyakini apabila tulisan majalah dan artikel benar. Di kamar Bondi, Ian terlihat berperilaku aneh. Ia tiba-tiba bisa berbicara. Lagi bicara sama teman-teman. Pak Ustadz yang tertidur di meja makan terbangun karena ada suara berisik di dekatnya. Saat dia mengecek suara itu, ternyata itu adalah pocong Hendra dan mayat-mayat yang lain. Di kamar Mawarni, sang ayah tiba-tiba tersadar karena mendengar suara lonceng. Dan ketika dia menoleh ke samping, ada mayat hidup Mawarni yang berbaring di sampingnya. Sang ayah pun langsung pergi menghampiri anak-anaknya, tapi dia bingung karena tidak bisa menemukan Ian. Kemudian dia melihat Pak Ustadz yang sudah tewas dengan darah di tubuhnya. Mereka pun lalu bersembunyi di dalam satu ruangan. Di situ Rini melihat Ian yang ada di luar bersama para mayat hidup. Sang ayah yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi lalu pergi keluar untuk mencari Ian. Dan di sana diperlihatkan ia sudah bersama mayat ibunya dan mayat-mayat yang lain. Ian memanggil ayahnya. Namun Tony menyuruh ayahnya untuk tidak mempedulikan itu dan masuk ke dalam rumah. Teror belum berakhir. Para mayat hidup itu terus mengejar mereka dan memaksa masuk ke rumah. Tapi pintu itu tidak bisa terbuka lebar, seakan ada yang menghalangi. Dan benar saja terlihat di cermin arwah sang nenek yang menahan pintu itu agar anak dan cucunya bisa selamat. Tak lama kemudian Budiman datang. Dia menyuruh mereka untuk bergegas masuk ke dalam mobil. Dan kemudian mereka pun pergi dan berhasil selamat di hari itu. Pada adegan akhir kita diperlihatkan keluarga itu sudah pindah ke rumah susun di kota. Ada seorang wanita yang memberikan Rini makanan. Ternyata wanita dan pasangannya adalah anggota sekte pengabdi setan. Dan film pun berakhir.